Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di cafe ya. Ini sebenarnya Sarju Cafe and Resto ya, terletak di wilayah Pancoran. Di sini ada kegiatan dari Setara Institute. Mereka sudah melakukan sebuah survei ya pada remaja terkait dengan toleransi ya. Nah, seperti apa ya jalannya acara? Saya di sini diundang sebagai salah satu narasumber penanggap. Nah, seperti apa, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video-video pendidikan dan anak. Memiliki preferensi satu agama pada kepemimpinan OSIS ternyata tinggi, karena 48,4% dari mereka itu tidak setuju ya, hanya 51,6% yang bersetuju. Jadi besar penerima tapi juga besar penolakan ya. Di isu ke-9, sebagai populasi mayoritas muslim terbesar, Indonesia sepatutnya menerapkan syariat Islam sebagai landasan bernegara. Ya. Itu disetujui oleh 56,3% siswa kita di sekolah-sekolah negeri maupun swasta, sekolah menengah atas sederajat di 5 kota yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfi ya. Lebih banyak yang setuju. Ternyata lebih banyak yang setuju. Lebih banyak yang setuju. Ngeri. Kemudian di isu ke-10 ini lebih mengerikan lagi sebenarnya kalau kita melihat isu spesifiknya soal Pancasila. Apakah Pancasila adalah ideologi yang sudah fix seperti yang selama ini kita jargonkan, bukan hanya dalam kerangka bernegara tapi juga berbangsa. Jadi kan kita punya PR dalam membangun membangun negara, state building, itulah pembangunan negara, dan Pancasila itu bukan hanya pada sisi ini, tapi juga mestinya sudah selesai pada sisi nation building mestinya. Ya. Ini soal bagaimana kita merespons yang lain dalam perbedaan itu untuk kemudian dipersatukan oleh satu identitas yang sama, dan Pancasila lah yang mengikat itu. Rupanya mengerikan tinggi juga. Sekali mereka yang setuju diubah. Itu sesuatu yang bisa dirubah, subject to change, kira-kira begitulah. Dan itu bukan fix ideologi. Tentu secara akademik ada banyak perdebatan yang dimungkinkan dari isu ini, dan kita bisa berdebat lebih lanjut mungkin, berdiskusi lebih lanjut soal ini. Tapi dalam kerangka keberagaman, dalam kerangka toleransi, tentu ini fenomena minor yang kita mesti cemaskan situasi ini. Kemudian yang ke-11, agama lain selain agama yang saya yakini adalah sesat. Jadi penyesatan itu ternyata disetujui oleh 25,6%. Jadi saya kira gede juga 25%. Ya besar, 25,6% itu besar. Dalam konteks toleransi, more than now is too many. Jadi 0,1% itu sudah terlalu banyak. Kalau 1.000 orang populasi, kemudian 0,1% terpapar kan? Dari generasi muda. Ya. Tentu saya ingin mengucapkan selamat dan kepada institut yang terus konsisten ya, dan 2016 sampai sekarang yang kedua ternyata menunjukkan perubahan. Dan waktu 2016 saya juga ikut ya dalam proses ini, dan kesini kok justru malah makin mengkhawatirkan ya. Saya coba menanggapi yang terkait dengan rekomendasi ya Mas. Yang pertama itu kan tadi ada beberapa kementerian ya, salah satunya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya ingin memberikan catatan untuk ini, berarti memang perlu tindak lanjut, tapi alhamdulillah memang Permendikbud 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan, salah satunya soal intoleransi, itu sekarang direvisi. Jadi di yang sebelumnya itu ada di pasal 1 ayat I soal definisi kekerasan berbasis SARA.
Di situ disebutkan bahwa tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, atau antar golongan SARA ya merupakan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan. Nah itu adalah berada pada pasal 1 huruf I dalam Permendikbud 82. Ini dianggap kita udah berapa kali juga ngasih masukan bahwa ini kalau untuk mencegah intoleransi di sekolah itu sangat belum jelas gitu. Jadi kan definisi kekerasan ini kan apa saja sih bentuk kekerasan, salah satunya kan ini. Tapi untuk intoleransi itu sangat sulit banget gitu kalau mau menerjemahkan. Sekolah juga bingung dengan kata-kata yang saya baca tadi. Nah, alhamdulillah kita kemarin juga diundang uji publik ya, dan itu terjadi pendefinisian yang jauh lebih baik gitu. Jadi apa saja sih yang termasuk gitu? Termasuk tadi seragam disebutkan. Jadi ketika menggunakan atribut agama tertentu, karena kasus pemaksaan penggunaan jilbab dan pelarangan penggunaan jilbab untuk beberapa wilayah di Indonesia Timur itu kan terjadi terus di satuan pendidikan. Nah, ini adalah salah satu upaya meskipun Permendikbud 45 soal seragam itu sudah direvisi dengan Permendikbud 50 tahun 2022 kemarin. Tapi di situ disebutnya kan pakaian daerah. Nah, ini kemudian juga banyak definisi yang persepsinya itu berbeda-beda. Tapi terkait dengan intoleransi, saya rasa kita mesti ngawal perubahan Permendikbud 82 ini karena memang definisinya jauh lebih baik meskipun masih jauh sebenarnya dari harapan kita untuk menghindari radikalisasi gitu ya, diskriminasi sampai tindakan itu belum sampai ya. Jadi mungkin saya usulkan setara dari hasil ini mungkin harusnya ke menteri deh, karena ini kan sudah sampai tahap uji publik, berarti sebentar lagi mau penandatanganan ya, harmonisasinya udah berjalan. Coba diberi masukan terkait hasil ini. Saya rasa harus ya, karena Pak Nadiem tuh punya perhatian betul untuk ini. Cuma ini kan isu sensitif ya, gitu. Karena apalagi ini tahun politik gitu, tapi nggak apa-apa. Sebaiknya ini dikawal aja biar definisinya juga menjadi jelas. Yang apa saja, meskipun itu sudah perubahan yang sangat bagus deh pas uji publik itu, tinggal dikawal bahwa itu betul-betul bisa dilaksanakan gitu ya, karena tadi kan rekomendasinya juga mengarah kepada Kemendikbudristek. Yang kedua adalah terkait dengan tadi saya membaca rekomendasi bahwa hasil survei menunjukkan guru PKN dan guru agama ya di sekolah memiliki kontribusi besar dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan yang positif bagi remaja kan gitu ya. Nah, meski demikian perlu tetap dilakukan intervensi ya terhadap guru PKN agama di sekolah yang menanamkan pemahaman wawasan kebangsaan seperti itu. Nah, terkait dengan ini mungkin perlu diinikan juga satu, sebenarnya akan masalah anti kebinekaan gitu ya di lingkungan satuan pendidikan sepanjang saya jadi guru sih ya. Itu yang 24 tahun lah saya jadi guru ya. Pertama, pembelajaran di kelas itu tidak terbuka terhadap pergulatan pendapat dan perbedaan. Itu sebenarnya, jadi seperti hanya ada satu kebenaran, termasuk guru yang seolah-olah kalau nggak di buku, nggak sesuai dengan itu dianggap keliru gitu. Kalau jalannya menghitung sesuatu jalannya nggak seperti dijelaskan, seolah-olah itu tidak tepat gitu. Nah, menurut saya itu akhirnya menjadi sebuah akar masalah juga. Yang kedua, pembelajaran itu tidak didesain menghargai perbedaan ya, jadi terus para siswa dan guru itu kadang terjebak pada intoleransi pasif tadi. Jadi mereka selalu mengatakan menerima perbedaan persis sama seperti ini tadi hasilnya, beda warna kulit, beda suku, beda agama, nggak apa-apa. Tapi begitu berbicara beda agama itu udah lain gitu. Dan itu terlihat di postingan media sosial memang. Jadi kita melihat beberapa guru yang kemudian juga sampai terpidana itu karena ucapan-ucapan di media sosial. Guru ini kan pegang banyak murid, jadi guru berpengaruh, saya sepakat. Jadi kalau gurunya toleran dan dia memiliki kedekatan bisa mempengaruhi, maka anaknya akan toleran.
Karena murid-murid itu walaupun SMA, gurunya tuh emang menjadi ininya dia untuk menentukan sesuatu apa ya, pedoman gitu bagi dia gitu. Itu menjadi hal yang misalnya dia melihat kita sebagai gurunya itu punya pandangan-pandangan yang mungkin tidak biasa. Nah, dia akan ikutin kita tuh di media sosial kita. Berikutnya dia akan tanya secara pribadi, ibu milih apa nanti pas pemilu, pas pilpres, pas itu. Saya dikejar-kejar untuk menentukan pilihan, karena mereka tuh cuma butuh pandangan bahwa yang mereka pilih itu tepat gitu, dan itu harus searah dengan cara saya memandang gitu. Nah, itu menurut saya guru tuh potensial banget, dan saya khawatir banget guru-guru yang tadi pengguna media sosial ya aktif banget itu, yang guru-guru muda itu justru terlihat lebih malah guru-guru yang menurut saya tua ya, seumur saya tuh lebih toleran loh dibanding yang usia muda dan aktif di media sosial. Jadi terpapar di sana itu memang potensial terjadi gitu. Jadi saya kaget gitu kalau ngobrol sama guru-guru muda, teknologinya canggih banget, kemampuan teknologi luar biasa, tapi cara pandang terhadap perbedaannya mengkhawatirkan gitu. Nah, terakhir saya mau bicara, oh ya, tadi disebutkan pemerintah dan instansi pendidikan perlu memperkuat program peningkatan toleransi khususnya di kalangan remaja gitu ya tadi, maksudnya SMA sederajat. Pertama, saya rasa sikap siswa yang terbuka terhadap praktek intoleransi itu mulai berkembang di kelas ketika emang diajar guru yang membawa pandangan politik ke dalam ruang kelas. Maka harusnya nggak boleh. Saya ditanya seapapun nggak akan mau gitu ngebuka cara pandang politik saya, pilihan pribadi saya gitu, nggak akan saya buka. Nah, tetapi ini kalau guru PKN atau guru sosiologi atau kan bisa nyerempet-nyerempet memasukkan guru agama, itu sangat bisa. Makanya nggak heran pemilihan ketua OSIS ada campur tangan guru untuk anak-anak memilih seagama kan? Karena emang pandangan guru mempengaruhi pilihan anak-anak. Dan mempengaruhi praktek intoleransi tadi di kalangan anak-anak seperti memilih pengurus OSIS. Berikutnya, masuknya bibit radikalisme ke sekolah itu menurut saya cenderung memang tidak memberikan secara khusus dan ketat perihal sekolah itu tidak begitu memperhatikan kegiatan kesiswaan, terutama kajian-kajian agama yang diisi oleh orang luar. Jadi ada kelengahan juga di situ. Gurunya toleran, gurunya nggak pernah ngajarin itu, tapi ada orang luar yang diundang untuk bicara mengajarkan itu gitu. Ternyata dia lebih intens. Kadang gurunya nggak punya waktu nih nemenin anak-anak yang jumlah banyak nih. Nah, biasanya kan Jumat gitu ya, kalau yang Muslim gitu. Terus agama yang lain kan juga punya sendiri. Dan menurut saya memang semua agama punya bibit-bibit kayak gitu ada gitu, nggak cuma Islam ya gitu. Tetapi sepanjang saya ini saya melihat peran orang luar, alumni atau guru lain yang dibawa alumni itu besar. Jadi sekolah harus memperketat itu. Jadi kalau ada di masjid, ada kajian di masjid sekolah, sebaiknya sih speakernya dikeluarin agar kita juga bisa mantau ngomong apa gitu. Ini kemudian agar mencegah masuknya pemikiran-pemikiran yang membahayakan kebinekaan. Saya pikir itu sih catatan saya. Sekali lagi selamat untuk setara. Nah, oke ya, demikian tuh acaranya udah selesai. Di mana di sini dilakukan sebuah survei terhadap remaja di 5 kota, yaitu di Bandung, Solo, Padang ya. Dan ini adalah merupakan kelanjutan karena sebenarnya Setara Institute pada tahun 2016 juga melakukan survei yang sama dan sekarang di tahun 2023 ya. Nah, ini semoga bisa menjadi gambaran ya, karena ternyata di dalam survei ini peran guru itu sangat penting loh dalam membangun keragaman dan sikap toleran di kalangan remaja. Oke, demikian video ini ya, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.